Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basenat Kak Jumatan Betungkat Kak Adat Basa Bepegai Kepengatur Bergara. Luar biasa, selamat datang dan selamat berjumpa pada pagelaran gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila fase E dan fase F SMK Al-Iman Terpadu dengan tema aksi pameran dan pagelaran budaya Sintang. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Al-Iman Terpadu Bapak Muhammad Adibullah SHI, yang terhormat Kepala SMK Al-Iman Terpadu Bapak Ridwan MPD, yang terhormat Kepala SMP Al-Iman Terpadu Bapak Nur Safril SPD, serta seluruh rekan-rekan Dewan Guru dan anak-anakku sekalian yang senantiasa kami sayangi dan kami banggakan. Pada pagi hari ini kita berjumpa dalam acara pameran dan pagelaran budaya Sintang. Di depan kita telah kita saksikan beberapa stand, dari mulai stand sejarah budaya Sintang, kuliner daerah Sintang, stand poster kebudayaan, serta sesaat lagi kita akan saksikan bersama tampilan pagelaran budaya dari putra-putri SMK Al-Iman Terpadu. Baik, sebelum acara kita mulai, kami himbau dulu nanti adik-adik, anak-anak, dan rekan-rekan Dewan Guru boleh mengunjungi stand. Dan jangan lupa untuk memberikan rating menggunakan barcode yang sudah ada di stand sebagai penilaian bagi stand pameran kita. Baik, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
simak bersama laporan dari Ketua Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMK Al-Iman Terpadu kepada yang kami hormati Ibu Yuni Sarifah SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talido, Bacuramin Kak Sarga, Basegat Kak Jubata. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala MA Al-Iman Terpadu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini, dan yang terhormat Kepala SMP Al-Iman Terpadu yang telah menyempatkan waktunya juga untuk hadir di sini, kemudian Kepala SMK, Kepala MTS atau yang mewakili yang kami hormati, kemudian kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru dalam lingkup Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tabliyah yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara gelar karya Proyek Penguatan Profil Pancasila SMK Al-Iman Terpadu. Dan juga anak-anakku yang sangat Ibu banggakan, anak-anak di lingkup SMK Al-Iman Terpadu maupun SMP, MTS, dan MA Al-Iman Terpadu yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat menghadiri acara kegiatan pada hari ini. Kemudian tidak lupa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita dapat melaksanakan acara ini meskipun ada keterlambatan. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kegiatan P5 pada fase E dan F. Kalau di SMK ini, alhamdulillah pada semester ini memang sekarang memasuki 2 jenjang kurikulum merdeka. Jadi ada kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 12 masih kurikulum lama. Jadi kan K13. Nah, pada jenjang ini fase E dan F, kami sama-sama mengangkat tema proyek yang diambil adalah kearifan lokal. Nah, untuk kelas 10 fase E itu kami mengambil topik, temanya sama kearifan lokal, namun pada topiknya yaitu menelusuri peninggalan Istana Al-Mukarramah Sintang Kalbar. Nah, jadi kegiatan selama ini dimulai dari tanggal pertama kali P5 diadakan di SMK di semester ini, itu dimulai dari Senin 16 Oktober sampai puncaknya pada aksi nyata hari ini pada Selasa 28 November 2023. Kemudian perlu juga disampaikan Bapak Ibu untuk yang fase F. Jadi fase F itu di jenjang kelas 11 dan 12. Nah, karena sekarang adalah kumernya kelas 11, jadi mengangkat tema Kami Cinta Budaya Sintang. Nah, Bapak Ibu, adapun sebenarnya pada P5 atau penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini yang perlu kami tekankan adalah bukan pada pergelaran aksi hari ini, tapi bagaimana proses anak-anak mulai dari pertama kali pemberian materi, kemudian sampai kepada aksi eksplor, kemudian sampailah pada acara puncak pada hari ini. Sebenarnya Bapak Ibu untuk P5 itu tidak harus mengadakan acara seperti ini, cuman untuk menghargai kinerja anak-anak yang sudah sangat luar biasa, perlu diapresiasi. Jadi kami mengadakan pagelaran budaya pada hari ini. Berikan tepuk tangan dulu untuk anak-anak hebat yang sudah menyiapkan waktunya. Jadi perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwasanya kegiatan hari ini sangat-sangat sebenarnya dipaksakan
alasan kenapa, karena mengingat ini momen-momen ulangan, momen-momen Bapak Ibu gurunya juga sibuk. Jadi mengingat semangat anak-anak yang sudah merelakan bahkan tadi malam sampai subuh ada yang masih ngelebur untuk menyukseskan acara ini. Luar biasa. Jadi acara ini berlangsung juga, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Iman Teblian dan juga SMK Al-Iman Terpadu yang telah memberikan support dan dukungan sehingga terlaksana acara kita pada hari ini. Nah, untuk diketahui semua, pada fase ini yang kami angkat adalah ada 3 dimensi pada proyek penguatan profil Pancasila yang diusung SMK pada semester ini. Dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana saling toleransi diimplementasikan dengan saling toleransi antar suku, antar budaya yang ada di Sintang, Kalimantan Barat. Kemudian kebinekaan global, di mana mereka saling mengenal, menghargai budaya-budaya apa yang ada di Sintang, Kalimantan Barat khususnya. Kemudian bernalar kritis, ini juga diimplementasikan dengan kenapa kami mengambil tema Istana Al-Mukarramah, karena istana itu menurut kami ada masalah yang perlu diangkat, di mana anak-anak kebanyakan di era muda sekarang banyak yang tidak tahu kalau kita punya keraton, dan keratonnya memang sangat miris ketika kami datangi di sana, banyak tidak terawat. Jadi makanya kenapa kami angkat keraton itu, karena generasi muda ini harus mengenal budayanya. Kita punya peninggalan yang harus dijaga, bukan hanya dikenal, dijaga dan dirawat, kemudian dilestarikan untuk generasi muda selanjutnya. Begitu Bapak Ibu. Dan juga untuk kelas 10 saat ini SMK di fase EP5 itu membuka beberapa stand yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Ada kurang lebih 5 stand dari kelas 10 dan 1 kelas 11. Kemudian nanti juga ada penampilan budaya yang ditampilkan anak-anak pada hari ini. Nah, kemudian untuk jumlah kelas 10 sendiri untuk SMK itu ada 20 siswa dan kelas 11-nya ada 28 siswa. Kami selaku panitia mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam terlaksananya acara pada hari ini terdapat banyak kekurangan, kemudian banyak kesalahan, mohon nanti diberikan kritik saja. Kemudian semoga acara ini bisa menjadi percontohan untuk sekolah lainnya. Semoga kita bisa selanjutnya ketika kurikulum merdeka ini kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk bagaimana mencetak generasi anak-anak menjadi kader-kader, anak pelajar sesuai pelajar Pancasila seperti yang kita gaung-gaungkan sekarang. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMK Al-Iman Terpadu. Sebelum acara kita lanjutkan, kami beritahukan kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Iman Terpadu yang sedang melaksanakan ujian ulangan akhir semester, mohon untuk kembali ke kelas karena pukul 10 akan dimulai kembali. Silakan. Mohon untuk kembali dengan tertib. Untuk sambutan selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Kepala SMK Al-Iman Terpadu Bapak Ridwan MPD. Kepada Bapak Ridwan MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Salam yang telah merahmatkan hidayah, inayah dan maghfirahnya sehingga
acara ini berjalan dengan mulus, walaupun masih ada beberapa kendala-kendala, namun itu masih bisa kita atasin. Salawat serta salam kita haturkan dan kita junjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabiinnya, dan umatnya hingga zaman ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih saya kepada tim pengembang, terutama ketua tim P5 yang telah membuat temanya, yang telah menyusun judul-judul segala macam, menjadikan judul kita Kami Cinta Budaya Sintang. Nah, di budaya Sintang itu kan ada banyak ya, dari suku Dayak, suku Melayu, suku Jawa, dan suku-suku lainnya. Namun di P5 SMK Al-Iman ini kita mengkhususkan di dua suku, yaitu suku Melayu yang ada di Masjid Al-Karomah Sintang dan di suku Dayak. Nanti akan ada persembahan-persembahan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita yang telah disusun oleh tim pengembang. Terima kasih kembali, terima kasih banyak yang telah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga acara ini bisa berjalan. Kemudian terima kasih pula kepada siswa dan siswi SMK yang telah banyak berkorban waktu, tenaganya yang tadi telah disampaikan oleh ketua kita sampai lembur jam 2.20 dengan saya waktu itu. Karena saya menemani itu sampai jam 1. Setelah itu mereka berjalan sendiri dan menyelesaikan sampai jam 2.20. Semoga apa yang kalian lakukan itu bisa menjadi lilahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan karena tidak sabar untuk melihat penampilan dari siswa-siswa kita dan stand-standnya. Jadi saya selesaikan sambutan ini. Mohon maaf ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ridwan MPD. Baik, hadirin yang berbahagia, pada hari ini untuk membuka acara pagelaran budaya Sintang, kita akan saksikan bersama penampilan alat musik Dayak oleh siswa-siswi kelas 11 SMK Al-Iman Terpadu. Selamat menyaksikan.
Demikian tadi sedikit opening pagelaran alat musik daerah. Ini tidak perlu dinilai ya Bapak Ibu sekalian karena ini hanya opening. Baik, selanjutnya pagelaran yang selanjutnya. Pagelaran yang pertama yaitu penampilan lagu dan alat musik Dayak oleh kelompok Dara Juanti. Berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adili wa talinu berkeramin ka saruga bersehat ka juga tak. Badukat ke adat basa berbagai ke pengaruh perkara. Halo. Kami dari kelompok Dara Juanti akan menampilkan aksi nyata kami berupa menyanyikan lagu daerah yang berjudul Binua Garantung dan Dayak Ganteng yang dipadukan dengan alat musik tradisional dan irasional. Selamat menyaksikan. Adil Kak Talino, bercuramin Kak Saruga, bersehat Kak juga tak. Badukat ke adat basa berbagai ke pengaruh perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa lagu Binua Garantung dan lagu Daya Ganteng yang telah kita nyanyikan bersama-sama. Baik, penampilan selanjutnya dari kelompok Darah Hitam yang akan membawakan pagelaran tari Dayak Ajat Tembuai Datai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tari Ajat Tembuai Datai ini memiliki makna pengucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kedatangan tamu atau temuai di tanah Kalimantan dengan tari penyambutan. Tari Ajat Tembuai Datai ini berasal dari kampung Dayak Mualang yang pada mulanya diperuntukkan bagi para pahlawan yang pulang membawa potongan kepala musuh dari medan perang. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
luar biasa. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumatang. Batungkat Kak Adan Basa Bebegai, Kepengatur Bergara. Baik, pagelaran selanjutnya yaitu lagu daerah Apang Semangai yang akan ditampilkan oleh kelompok Dara Nante. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami dari Dara Nante akan mempersembahkan lagu Apang Semangai. Lagu Apang Semangai menceritakan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat pedalaman Kalimantan. Kata Apang dalam lagu Apang Semangai memiliki arti sebagai kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Dayak harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka di pedalaman Kalimantan yang keras. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan makanan, air bersih, dan kebutuhan hidup lainnya. Lagu Apang Semangai diartikan sebagai kesuburan atau hasil yang baik. Di dalam lagu ini, Semangai menggambarkan hasil dari perjuangan dan kerja keras masyarakat Dayak. Meskipun hidup di pedalaman yang keras, masyarakat Dayak bisa memetik hasil yang baik jika mereka bekerja dengan tekun dan gigih. Dalam lagu Apang Semangai menggambarkan kehidupan masyarakat Dayak secara keseluruhan. Kehidupan masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan kesulitan. Namun, jika mereka bekerja dengan tekun dan gigih, mereka akan bisa memetik hasil yang baik dan hidup secara sejahtera di pedalaman Kalimantan. Lagu Apang Semangai dapat menjadi inspirasi untuk kita menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah kita masing-masing. Lagu
dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok Dara Nate yang telah membawakan lagu Apa Semangat. Selanjutnya kita akan simak bersama penampilan dari kelompok Dara Kumbang yang akan membawakan kampanye budaya. Kepada kelompok Dara Kumbang, berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Al-Mukhtaram Bapak Kiai Syaiful Adam SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tablian, yang terhormat Ketua Panitia P5 SMK Al-Iman Terpadu Ibu Syarifah, Ibu Yuni Syarifah Fitri SPD, yang terhormat Dewan Guru SMK Al-Iman Terpadu dan guru yang sudah menyempatkan hadir dalam acara gelar karya P5 hari ini. Adil kata itu, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Kami dari kelompok Dara Kumbang akan mengkampanyekan apa saja budaya-budaya khas Dayak dalam rangka acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema Kami Cinta Budaya Sinta. Alangkah baiknya sebelum kita mengenal budaya-budaya suku Dayak, kita mengetahui profil suku Dayak itu sendiri dan asal usul orang Dayak itu. Suku Dayak dalam ejaan lama, Dayak atau Daja atau Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pendalaman Pulau Kalimantan. Kata Dayak serumpun dengan misalnya kata Raya dalam nama Toraya yang berarti orang di atas atau orang hulu. Untuk asal usul orang Dayak itu sendiri tidak ada cerita atau penelitian yang menjelaskan dari mana orang Dayak itu berasal. Tetapi di sini kami sudah merangkum tiga faktor yang membentuk asal usul orang Dayak itu sendiri. Yang pertama, migrasi dan penetapan. Ada bukti bahwa leluhur suku Dayak bermigrasi ke wilayah Kalimantan dari berbagai tempat. Mereka kemudian menetap di pulau ini, membentuk berbagai kelompok etnis yang dikenal sebagai suku Dayak. Yang kedua, interaksi dengan kebudayaan luar. Pulau Kalimantan termasuk wilayah yang ditempati oleh suku Dayak yang mengalami pengaruh berbagai budaya dari luar, seperti kebudayaan Hindu, Buddha yang berasal dari India. Pengaruh ini tercermin dalam seni, arsitektur,
dan beberapa aspek kehidupan sosial dan keagamaan suku Dayak. Yang terakhir yaitu perkembangan sejarah lokal. Seiringnya berjalannya waktu, suku Dayak terus mengalami perkembangan sejarah lokal yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah Kalimantan, interaksi dengan kelompok etnis lain, dan pengaruh pemerintahan setempat. Juga memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik dan identitas suku Dayak. Budaya yang selanjutnya yaitu tradisi Lingaan Aru. Lingaan Aru yaitu tradisi yang memanjangkan telinga sejak kanak-kanak, sudah menjadi ciri khas wanita Dayak. Kebiasaan itu dilakukan dengan berbagai tujuan, diantaranya dengan simbol status sosial yang merujuk pada terah kebangsaan. Proses pembuatan Lingaan Aru ini biasanya dengan mengisi daun telinga yang sudah melebar dengan perhiasan atau benda yang berat, sehingga telinga perempuan yang dipasangkan benda berat atau perhiasan itu memelar hingga ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh Raja Tarigan mengenai profil suku Dayak dan tradisi Telingaan Aru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Dayak Tato. Tato merupakan seni tubuh yang memiliki makna mendalam dalam suku Dayak Kalimantan, Indonesia. Salah satu motif tato yang populer adalah motif bunga terong. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama motif bunga terong dan yang kedua motif kelingai. Bunga terong ini tidak hanya dilihat sebagai elemen dekoratif, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Bunga terong dalam Dayak sering kali dihubungkan dengan konsep kesuburan dan kelahiran baru. Motif ini juga dapat merujuk pada siklus alam, khususnya proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Tato Dayak umumnya memiliki aspek spiritual yang kuat. Beberapa orang Dayak mempercayai memiliki tato motif bunga terong dapat membawa keberuntungan, kekuatan, atau melindungi pemiliknya dari hal-hal negatif. Proses pembuatan tato Dayak melibatkan tukang tato yang terampil dan berpengalaman, biasanya menggunakan alat tradisional seperti tusuk dan tinta alami. Yang kedua, motif kelingai. Motif kelingai melambangkan binatang yang berada di dalam lubang. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh Tri Cahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mai Hidayati tentang tato. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang senjata keramat. Senjata keramat Bude suku Dayak dibagi menjadi dua. Yang pertama mandau.
Mandau adalah senjata tradisional yang berasal dari suku Dayak, sebuah kelompok etnis pribumi di Kalimantan, Indonesia. Senjata ini memiliki makna budaya dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Dayak, sehingga sering disebut senjata keramat. Beberapa penjelasan mengenai aspek tentang mandau. Yang pertama, bentuk fisik. Mandau memiliki pisau yang lebih lebar dan melengkung dengan punggung yang lebih tinggi. Panjang pisau mandau bervariasi, tetapi umumnya berkisar 30 sampai 80 cm. Hulu mandau sering dihiasi dengan ukiran dan dekorasi, mencerminkan keahlian tukang-tukang ukir setempat. Yang kedua, makna budaya. Makna bukan hanya sekedar senjata, tetapi juga simbol keberanian, kehormatan, dan keadilan bagi masyarakat Dayak. Seringkali, mandau dianggap sebagai benda yang memiliki kekuatan magis dan dapat memberikan perlindungan kepada pemiliknya. Yang ketiga, fungsi tradisional. Mandau digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam upacara adat, perang suku, dan sebagai perlengkapan sehari-hari. Pada masa lalu, mandau digunakan dalam pertempuran untuk membela wilayah dan suku Dayak dari ancaman luar. Mandau bukan sekedar senjata fisik, melainkan juga membawa nilai-nilai budaya dan spiritual yang sangat tinggi bagi masyarakat Dayak. Seiring dengan perkembangan zaman, mandau masih dihargai dan dijaga sebagai bagian integral dari warisan budaya suku Dayak. Yang kedua, sumpit. Sumpit adalah senjata tradisional yang umumnya dikaitkan dengan masyarakat pribumi di Asia, khususnya di Tiongkok, Jepang, Korea, dan beberapa daerah di Asia Tenggara. Meskipun sederhana, sumpit dapat memiliki makna budaya dan sejarah yang mendalam, terutama dalam kehidupan sehari-hari dan peperangan tradisional. Berikut beberapa penjelasan aspek tentang sumpit. Bentuk fisik. Sumpit adalah senjata yang terdiri dari dua batang panjang yang ramping, biasanya terbuat dari kayu, bambu, atau logam. Panjang sumpit bervariasi, tergantung pada jenis dan tujuan penggunaannya. Ada sumpit dirancang khusus untuk berburu, sementara lain mungkin lebih cocok untuk keperluan militer atau pertahanan diri. Yang kedua, makna budaya. Beberapa masyarakat tradisional menganggap sumpit sebagai senjata yang memiliki kekuatan magis atau spiritual. Mereka mungkin dianggap sebagai lambang keberanian, keahlian, dan ketangkasan. Sumpit adalah contoh senjata tradisional yang mencerminkan kecanggihan desain sederhana dan memiliki nilai budaya dan sejarah yang kaya. Meskipun keberadaannya mungkin telah berubah seiring waktu, sumpit tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya di beberapa masyarakat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Raja Tarigan. Setelah kita mengetahui apa saja budaya yang ada pada suku Dayak, langkah selanjutnya ialah sebagai generasi milenial yang pelopor terhadap budaya, marilah kita mewujudkan lestarinya budaya Dayak terhadap generasi milenial. Dan kenapa harus generasi milenial? Karena menurut data yang kami kumpulkan dari internet, 80% generasi milenial Indonesia tidak tahu terhadap budayanya sendiri. Apakah tidak begitu miris kita mengetahui bagaimana buruknya generasi milenial Indonesia dalam bidang budaya? Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pernah mengatakan dalam acara G20 di Bali pada tanggal 15 November 2022 yang membahas tentang budaya. Beliau berkata,
kita harus selalu ingat untuk terus aktif meluhuri kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara, dan sekaligus menjadikan dan mengembangkannya dalam menghadapi perkembangan zaman tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup kampanye kami akan membawakan sebuah pantun dari Italia ke Bosnia. Jangan lupa belajar bahasa. Mari kita ikuti kemajuan dunia, tapi jangan lupa adat Dayak kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kampanye budaya dari kelompok Darah Kumbang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali, sangat panjang, lebar, dan lengkap sekali penjelasannya terkait tentang budaya Dayak. Perlu diketahui bahwa mereka juga membuka stand di belakang Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa dibantu untuk memberi rating dengan barcode yang akan di-share di grup Tatik atau grup forum Gunung Aliman. Demikian. Baik, pagelaran selanjutnya yaitu pagelaran lagu Melayu dari kelompok Darah Muning. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sebelum saya memulai penampilan kami, saya ada sedikit pantun. Beli ikan di pasar kucing. Di pasar kucing cuacanya lembab. Inilah kami dari kelompok Darah Muning. Nak bagi salam, jangan lupa nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak ikan dicampur keju. Tak sedap. Ikan dimasak, ikan teri namanya. Izinkan kami mempersembahkan lagu. Lagu ini Darah Muning lah namanya. Pergi kenduri menggunakan kemeja. Baju kemeja kebanggaan kita. Bila nak tahu asal lagu ini dari mana? Asal lagu ini dari Selawai lah asalnya. Selamat menyaksikan.
Mungkin inilah penampilan kami. Sebelum saya menutup penampilan kami pada hari ini, saya ada satu pantun lagi. Ikan paus makan ikan teri. Ikan teri dimakan bersama ikan gabus. Cukup sekian penampilan dari kami. Bolehlah pinjam dulu 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tak lupa dengan pantun pinjam 100-nya. Tepuk tangan yang meriah. Baik, setelah ini masih akan ada lagi penampilan-penampilan hiburan dari anak-anak dan bahkan dari Dewan Guru sekaligus merayakan perayaan Hari Guru Nasional. Namun sebelumnya kita akan nobar nonton bareng slideshow perjalanan atau rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila fase E dan fase F SMK Al-Iman Terpadu. Selamat menyaksikan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari fase E yang waktu itu topiknya adalah menelusuri peninggalan istana Al-Mukarramah. Nah, kemudian ini pemateri hebat kita pada P5 SMK Al-Iman kali ini. Ada Bapak Hafiz Surahman SPD, ada beliau. Tidak ada, berikan tepuk tangan untuk Bapak Hafiz. Ada Bapak Salim Hidayanto SPD, berikan tepuk tangan untuk Bapak Salim. Lalu di situ ada Ibu Eka, Siti Nur Eka, berikan tepuk tangan untuk pemateri hebat kita. Dan moderator saya sendiri Ibu Angel. Lalu ada ketua kita Ibu Yuni Sarifah yang sangat hebat dan luar biasa. Didampingi dengan moderator yang cukup cantik Ibu Angela Berfianti, berikan tepuk tangan.
daerah. Oke, ini waktu mereka belajar alat musik daerah. Alat musik daerahnya bisa kita lihat ada di atas panggung sekarang. Kita bawa dari SKB ke sini. Cukup jauh jaraknya, kira-kira 1 kilometer. Nah, ini pemandiri yang mengajarkan mereka alat musik sampai. Ada yang pernah lihat alat musik sampai? Kebetulan tidak kita bawa ke sini karena tidak ada yang bisa memainkannya. Nah, ini penyerahan sertifikat tadi dari moderator yang biasanya cantik tapi kali itu tidak. Nah, ini waktu mereka belajar membatik, batik cetak. Nah, batik cetak dengan motif-motif khas Dayak. Kalau kalian mau melihat batik cetak hasil pembuatan mereka bisa dilihat itu di stand batik ada di situ. Yang abangnya ganteng pakai jas hitam. Nah, bisa nanti dilihat-lihat ke situ. Nah, ini kepala sekolah kita sedang belajar menjahit di SKB. Nah, ini adalah teknik penjemuran setelah diberi warna maka dijemur. Ini yang untuk memberi warna pada batik namanya malam. Nah, ini ibu-ibu juga antusias belajar menjahit. Ini sekilas cuplikan video waktu berada di Istana Al-Mukarramah Sintang. Ini untuk fase E kemarin, fase E dengan tema menelusuri peninggalan Istana Al-Mukarramah. Nah, ini sedang menyimak penjelasan dari penjaga istana. Di situ ada banyak sekali yang bisa kita lihat. Ada patung Garuda yang dibuat oleh Attilo Gender dan ada yang di sana di istana itu patung itu replikanya bisa kalian lihat di slide yang ketiga. Semangat, yes. Nah, ini waktu itu kegiatan presentasi dari kelompok untuk fase E menelusuri Istana Al-Mukarramah Sintang. Ini juga masih ada presentasi kelompok dari kelompoknya Ahmad Dhani. Mana Ahmad Dhani? Bukan Ahmad Dhani yang nyanyi Munajat Cinta, itu bukan. Nah, ini penampakan di Istana Al-Mukarramah Sintang. Nah, di dalam sana juga ada gamelan yang merupakan hantaran dari Patih Logender kepada Putri Dara Juanti. Nah, ini penjaga istananya sedang menjelaskan tentang susunan raja-raja waktu itu, urutan raja-raja di kerajaan Sintang, mulai dari Demong, Irawan hingga raja yang terakhir. Nah, ini tadi yang saya ceritakan
diceritakan ini adalah gamelan hantaran dari Kerajaan Majapahit dari Patih Lobender untuk Putri Kerajaan Sintang Dara Juanti. Luar biasa, masih ada disimpan sampai sekarang. Meskipun bentuk fisiknya sudah agak keropos, namun masih bisa kita lihat sebagai peninggalan legendaris. Hasil-hasil dari laporan peninggalan Istana Al-Mukarramah ini bisa kalian saksikan di stand-stand depan kita ini. Di sini sudah ada dari stand kuliner daerah, stand poster-poster budaya, kemudian ada stand miniatur Masjid Jami Sultan Hatta itu ada di situ. Ada meriam, kemudian ada foto-foto, galeri foto, dokumentasi dari Istana Al-Mukarramah juga. Nanti bisa kalian kunjungi satu persatu. Abang dan kakak yang ada di stand nanti akan siap menjelaskan lagi ke kalian. Juga ada mereka sedang menyimak peninggalan-peninggalan yang ada di istana. Outing school atau kegiatan belajar di luar ini kami lakukan 2 kali. Yang pertama untuk fase E itu di Istana Al-Mukarramah Sintang Keraton, kalau kita sebut biasanya Keraton Sintang. Kemudian yang kedua untuk fase F itu di Sanggar Kegiatan Belajar di Simpang Pinang. Nah, ini adalah gambar raja-raja sebelumnya. Ada perjanjian dari Kerajaan Sintang dengan Belanda waktu itu. Nah, ini kita di sini masuk ke ruang tamu raja. Ruang tamu raja, kemudian yang ini masih di ruang tamu raja, kemudian ini ada kamar raja dan ratu Sintang biasanya beristirahatnya di situ. Itu masih asli ya. Itu ada pakaian ratu juga ada di situ, tidak boleh disentuh tapi kalau pergi ke sana. Nah, ini tempat tidur ratu. Nah, itu ada bajunya, ada keris di sebelahnya, itu masih asli. Satu, dua. Tadi sudah didemonstrasikan sedikit ketika opening. Baik, demikian tadi rangkaian slideshow dari Outing School dan perjalanan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kita laksanakan, dan puncaknya pada hari ini gelar aksi. Beri tepuk tangan dulu untuk SMK Al-Iman Terpadu.
rangkaian kegiatan tadi bisa dijadikan contoh oleh sekolah-sekolah lain, barangkali mungkin ingin diamati, tiru, dan modifikasi untuk outing school kemana keluar dan lainnya dalam rangka mensukseskan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita. Baik, selanjutnya akan ada tampilan hiburan dari Dewan Guru SMK Al-Iman Terpadu yang akan membawakan lagu Sungai Kapuas dan Dayang Sebalu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan, beri tepuk tangan yang meriah. Pak Iman, Pak Galih.
ilmu, bukit bertangga batu, di dua berkaki kuda. Lalau bujang ayam, bujang memang ayam, beranau menuju langkau. Hati ditanya, cara dipinta, bukan sangat gelabah. Seluruh pengantin baju berselah keluarnya datang melihat air di lambai menuju muara sungai yang tajam betapa luas air menempuh beranak tua sungai pemikat sungai penekan ya udah nasib sidang berdua dipilih kanan ke kiri bisi kepada karunia angin ditanting awal pagi warna-warni bagus tinggi teliti papaman ganti membuat kayu bergema tua kasih oh kasih habis cerita pengabdian akan pegangan cinta. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Grand Guru SMK Al-Iman Terpadu. Luar biasa, mohon dimaafkan jika masih kurang-kurang karena tidak ada persiapan. Tapi ini dalam rangka merayakan Hari Guru Nasional, kami ucapkan Selamat Hari Guru Nasional kepada Dewan Guru Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian. Baik, selanjutnya masih ada penampilan hiburan dari anak-anak SMK Al-Iman Terpadu yang akan membawakan lagu Lemak Manis. Berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi saya ke sini. Tapi bukan untuk pantun, tapi malah untuk bernyanyi. Izinkan saya menyanyikan lagu Lemak Manis lagu Melayu. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Ada pantun tersalur rindu, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, umpanlah manis ala amboy amboy, anak siapa. Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, umpanlah manis ala amboy amboy, anak siapa. Pohon senang, pohon meranti, di tengah-tengah gunung perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah
tengah-tengah ribu menderu. Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, ku pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa? Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, ku pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa? Hujan di hulu tarerererere, ribetlah turun bertalu-talu. Abang di hulu, adik di kuala, ku hanyut rindu, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, ku pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa? Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, ku pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak, kak, yang pojok, kak, pindah sini ya kak. Kak, pindah di ujung sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi penampilan dari siswa-siswi SMK Al Iman Terpadu sekaligus penampilan